Kami sungguh berharap Anda dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses pada hari ini dan juga esok dan ke depan. Itulah doa kami, seluruh kerabat kerja yang bertugas, tim hebat di balik layar Go Healthy yang sudah 4 tahun lebih menemani Anda. Di sebelah kanan saya ada praktisi kesehatan. Hai Mbak Rita. Hai. Hai Mbak Preti. Halo. Salam sehat buat kita semua. Ya, salam sehat. Sudah siap untuk melayani? Siap dong. Langsung saya bawa kenalan dengan Ibu Mulyani. Ibu, ini bukan Menteri Keuangan kan? Bukan dong. Ya, salam dulu. Iya, Mas Yogi. Selamat datang di Go Healthy. Kayaknya kita pernah ketemu deh. Udah lama sekali tuh Mas. Tapi udah lama banget. Sama-sama menekuni dunia hiburan. Iya betul. Tapi Mbak duluan lah pasti. Iya saya dari tahun 94. Kasih tahu, dulu memulainya dengan apa? Dubbing. Beliau ini adalah seorang juga boleh disebut sebagai seniman. Seniman, iya betul. Seniman di belakang layar maupun juga dalam dunia pengisian suara. Iya. Mulai dari telenovela, kemudian sekarang ini apa kesibukannya? Ya sekarang sibukannya itu saya punya bukan punya saya sih ya, kayak rumah makan kayak kedai itu kan. Iya, sama kos-kosan. Dikelola oleh Saya Mbak Mulyani. dikasih kepercayaan ya. Mantap, mantap. Kita kenalan yuk dengan Mbak Mulyani. Kami sudah bikinkan profilnya. Kita lihat apa yang menjadi cerita beliau sebelum kami lanjutkan wawancaranya lebih dalam lagi. Pemirsa, ini adalah Ibu Mulyani. Mulyani sudah bertahun-tahun dirinya berusaha untuk bisa mengendalikan tekanan darahnya yang tinggi. Tepatnya sudah 10 tahun sejak dirinya mengetahui bahwa ia mengidap hipertensi. Jika sedang kambuh, kepalanya bisa terasa sangat sakit dan juga sesak. Tensinya paling tinggi waktu itu di Malaysia 280, sekarang di tensi 200/100. Yang saya takutkan itu adalah stroke karena keluarga saya rata-rata yang punya darah tinggi stroke. Dan sejak itu, ia tersadarkan bahwa hipertensi tidak bisa dianggap remeh. Namun, sampai sekarang, tekanan darahnya masih tinggi. Ia pun berharap hipertensinya bisa segera terkendali agar ia bisa terhindar dari ancaman komplikasi. Harapan saya ya saya ingin sehat. Saya ingin mulai sekarang, saya ingin belajar minum obat teratur. Saya ingin jadi diri saya lebih baik lagi. Dan saya ingin sehat, ingin panjang umur. 10 tahun terakhir ini mengalami hipertensi. Iya. Upayanya apa untuk menangani ini? Harus dikendalikan loh hipertensinya. Dulu memang pas saya minum obat, Iya. konsumsi obat. Tapi sekarang ini saya enggak. Kenapa? Saya merasa takut ketergantungan. Ceritanya apa nih yang Mbak Mulyani dengar nih soal minum obat? Iya. Nanti biar diluruskan sama praktisi Iya, kesehatan. saya dengarnya gitu kan. Kalau minum obat terus nanti ketergantungan. Iya. Jadi saya merasa stop. Saya akhirnya maka yang kayak seledri, yang Obat alami alternatif. aja. Jadi sekarang bolong-bolong nih minum obatnya? Iya betul. Bolong-bolong jarang saya minum. Kalau udah pusing sekali baru saya baru minum obat itu. Oke, kita buka sebentar nih, mohon izin boleh kami buka data yang tadi? Boleh. Habis cek darah, tensinya juga ya kita cek. Iya, Tensinya tinggi. tensi Iya, juga tadi tinggi. cek tensi. Tensi. Tensinya tadi dicek berapa? 200/100. Waduh, tinggi banget. Tapi gak cuma tensinya aja nih yang tinggi. Tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, dicek ternyata asam uratnya ada di angka 8,5. Wah. Bu, asam urat yang normal itu untuk wanita harusnya di bawah 6. Iya. Oh, di bawah Jadi, 6 ya? di bawah 6. Jadi ibu yang punya angka 8,5 itu berarti asam uratnya sudah berlebih. Bisa bayangin gak sih Bu, tensinya tinggi. Berarti kan Asam pembuluh uratnya darahnya udah tinggi. sempit banget. Betul. Tambah lagi asam uratnya tinggi, berarti darahnya kental. Kalau misalkan nggak segera dikendaliin nih Bu, ujungnya nanti bisa mana kemana. Komplikasi. Komplikasi. Baik, sebelum kita lanjutkan obrolan dengan Mbak Mulyani dengan situasi kegawat daruratan beliau ini gawat Benar. darurat ini. Benar, 200, gawat darurat. 100 ini Benar. tensinya per hari ini. Kita main dulu sebentar ya. Iya. Saya berharap permainan ini bisa menurunkan tensi. Iya, biar fresh saya ya. Biar ada penyegarannya sedikit. Benar atau salah? Berkeringat bisa menurunkan tensi. Benar atau salah? Benar. Satu karena berat badan saya juga kan ini ya, berat banget ya. Di 75-an ya berat saya. Terus tensi saya tinggi. Mungkin dengan berkeringat itu saya merasa
bisa turun nih. Berat badannya. Berat badannya turun, tensinya juga turun. Tidak hanya Bu Mul yang punya pendapat itu, pemirsa di rumah juga banyak yang berpendapat bahwa berkeringat itu bisa menurunkan tekanan darah. Tapi perlu kita ketahui dulu nih, berkeringat itu kan adalah upaya tubuh untuk mendinginkan permukaannya. Jadi kalau tubuh kita panas, di permukaan tubuh di kulit kita ini panas, harus didinginkan dengan upaya apa? Tubuh mengeluarkan cairan melalui pori-porinya kulit, sehingga kemudian terjadi penurunan suhu tubuh. Karena suhu tubuh itu harus dijaga suhunya menjadi tetap selalu normal. Kalau nggak bisa berdampak pada heat stroke dan lain sebagainya. Kalau saatnya air keringat kita banyak keluar, yang terjadi apa? Kekurangan cairan kan dalam tubuh kita. Justru kondisi kekurangan cairan itu meningkatkan tekanan darah. Apalagi kalau Ibu Mul mendapatkan hasil sebelum dan setelah berlatih terjadi penurunan berat badan. Itu sudah fix pernyataan yang mengatakan Ibu dehidrasi karena mengalami penurunan cairan yang berdampak pada penurunan berat badan. Dan hati-hati pemirsa, akan terjadi peningkatan tekanan darah, justru bukan menurunkan. Tetapi betul ketika kita rajin berolahraga lalu berkeringat, pada akhirnya kemudian berat badan kita turun, dalam hal ini adalah lemak yang turun, tensi kita juga akan ikutan turun. Nah pemirsa, untuk menurunkan tekanan darah itu harus holistik dan efektif, yaitu dengan cara pengobatan ke dokter dengan obat yang dosisnya tepat. Yang kedua, mengatur pola makan dengan rendah natrium, rendah lemak tetapi tinggi kalium. Kemudian mengatur manajemen stresnya, mengatur olahraga dengan prinsip frekuensinya, intensitasnya, temponya, tipenya, dan kemudian terakhir juga adalah menjaga pola tidur. Itulah yang harus dilakukan untuk menurunkan tekanan darah, dan kita bisa menyempurnakannya dengan penggunaan teknologi laser. Betul. Jadi jawabannya adalah berkeringat bisa menurunkan tensi adalah salah. Salah, bener, salah banget. Mbak Mul, 1 bulan terakhir ini yang Mbak ingat-ingat, keluhan apa yang sering muncul? Pusing aja sih. Kalau dibilang seberapa sering ya paling ya seminggu berapa kali gitu. Cuman memang kalau ini saya kan tidurnya kan agak malam. Oke. Seperti Itu. jam berapa misalnya agak malam? Di atas itu? jam 1 lah. Di atas jam 1. Bangun jam? Bangun subuh. Mbak Mul ini berisiko loh. Berisiko kena komplikasi. Betul ya Mbak Rita? beresiko Mbak Preti? tinggi. Sangat beresiko. Kalau saya sebut kata komplikasi, yang dalam pikirannya Mbak Mul apa? Komplikasi kan macam-macam ya. Ada Bisa apa aja jantung, ada banyak lah ya. Karena saya Stroke. orang ya stroke terutama ya. Saya pikir ini turunan. Karena saya punya orang tua, punya kakak, itu meninggalnya karena jatuh dari kamar mandi. Hipertensi juga? Iya. Ibu ini dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Tensi 200/100 ini sudah masuk ke dalam hipertensi kegawat daruratan. Yang artinya kalau misalkan gak dikendalikan sesegera mungkin, komplikasi yang nanti saya munculin, ini bakal sebentar lagi Ini kejadian. ancaman maksudnya? Ancaman. Komplikasinya apa? Yang pertama nih, bisa terjadi stroke. Mata kita banyak sekali pembuluh darah kecil, yang kalau misalkan tensinya kerap tinggi, pecah dia di dalam. Akhirnya apa terjadi? Saraf mata rusak, bisa mengakibatkan kebutaan, turun ke bawah, gangguan jantung, turun lagi ke bawah, bisa gagal ginjal, turun lagi ke bawah, gangguan reproduksi. Banyak yang ketika dia terkena hipertensi, disuruh minum obat, gak mau takut ketergantungan. Lalu nanti omongnya gak mau takut kena gagal ginjal. Nih saya kasih tahu ya, obat tensi untuk penderita hipertensi itu adalah sebuah kebutuhan. Tidak akan mengakibatkan Anda terkena gagal ginjal kalau Anda konsumsi sesuai dengan anjuran dokter. Kalau misalkan Mbak Mul mendiamkan begitu aja, ginjal kita nih penuh dengan pembuluh darah. Yang nyaringnya itu terbentuk dari pembuluh darah. Sekarang Mbak Mul sering masak kan, ada saringan nih, dialirin nih sama air kenceng-kenceng. Lama-lama saringannya jebol gak? Jebol. Nah itu yang terjadi pada ginjal. Iya. Mbak Mul ada rasa khawatir sejak dijelaskan sedetil ini dan sedekat ini Iyalah, oleh pastilah. praktisi kesehatan? Pastilah. Karena kan saya sudah lama 10 tahun kan menderita ini. 10 tahun ini nyaris nggak ada upaya yang sempurna ya. Saya kembalikan ke mereka lah praktisi kesehatan ya. Silakan solusinya. Oke, yang pertama adalah harus mau minum obat secara rutin sesuai anjuran dokter. Harus mau ngubah pola hidup. Harus bisa milih-milih mana yang baik untuk tubuh, mana yang enggak. Olahraga mulainya dari yang paling rendah. Nggak boleh kecapean. Tidurnya harus cukup, minimal 7 jam. Harus bisa ngatur stres. Setelah itu kita kembali lagi nih pada akar permasalahannya. Hipertensi ini kan pembuluh darah yang kaku, darahnya kental. Tambah lagi nih asam urat tinggi, darahnya semakin kental. Jadi solusinya harus tepat untuk darah dan pembuluh darah. Aliran darah yang normal tuh yang terpisah satu dengan yang lainnya, jalannya baik ya, alirannya darahnya lancar. Fungsi darah dalam mengantarkan
oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh dapat berjalan dengan baik. Kalau misalkan asam uratnya tinggi, tensinya tinggi, atau gula darah, kolesterol, atau gaya hidup Anda tidak baik, aliran darahnya nggak normal nih. Dia lengket-lengket satu dengan yang lainnya, membentuk gumpalan, darahnya kental. Kalau darah yang gumpal itu nyumbat di pembuluh darah jantung, terjadi serangan jantung. Nyumbatnya di pembuluh darah otak, terjadilah serangan stroke. Oleh sebab itu, pengentalan darah ini harus bisa dikendalikan. Pembuluh darah ini harus bisa diperbaiki. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi laser. Nah, gumpalan-gumpalan darah seperti trombus ini dibantu diuraikan dengan menggunakan teknologi laser. Nantinya laser akan menguraikan trombus tersebut sehingga aliran darah menjadi lebih baik. Lancar. Aliran darah yang lebih baik, otomatis pengentalan darahnya menurun. Darah yang bertugas untuk mengantarkan oksigen, gizi, obat-obatan itu bisa bekerja secara optimal. Otomatis ibu kalau misal minum obat pun obatnya bisa bekerja dengan lebih baik. Ibu makan makanan yang sehat, makanan sehat itu juga akan terasa di tubuh ibu menjadi lebih baik. Tentunya adalah karena kualitas darahnya sudah terkendali, sudah baik, pembuluh darahnya sudah baik, nantinya tekanan darahnya bisa menjadi lebih terkendali. Resiko komplikasi bisa dihindari. Teknologi laser Ibu yang kita berikan solusi kepada Ibu itu mempunyai kemampuan untuk menghasilkan melatonin sehingga Ibu bisa tidur dengan baik. Karena tadi pemirsa kita mendengar bahwa Ibu Mul pun tidurnya mulai jam 1 malam loh. Berarti telah melewati jam 11 ke jam 1 di mana masa peaknya untuk proses recovery tubuh kita. Dan kemudian jam 4 sudah bangun. Berarti waktunya pendek sekali. Nah, ini butuh dibantu dengan mengaktifkan hormon yang bertanggung jawab pada tidur seseorang yang lebih nyenyak dan kemudian tidur yang berkualitas. Nah, itu salah satunya dengan teknologi laser. Teknologi laser yang barusan dijelaskan oleh para praktisi kesehatan adalah dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Ini bentuknya dan ini merupakan sebuah alat kesehatan yang telah membantu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia 10 tahun terakhir ini. Sejak pertama kali kemunculannya di dalam negeri. Spesifikasi alat ini, Mbak Mulyani dan pemirsa, adalah terdiri dari 14 titik sinar terapi. 10 laser merah, 2 sinar kuning, dan 2 sinar biru. Di mana jumlah dan posisi titik-titik akupuntur, titik-titik laser tersebut dipancarkan, itu semua sudah disesuaikan. Dirancang sedemikian rupa yang goalnya adalah untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Penggunaan rutin dokter laser atau AccuLaser akan bantu kendalikan diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi, asam urat, sehingga harapannya adalah Anda dan saya yang memakainya secara rutin dapat terhindar dari bahaya komplikasi. Pemirsa, telepon kami untuk mendapatkan AccuLaser atau dokter laser. Nomornya ada di layar kok. Ini adalah nomor resmi, sehingga Anda pun akan mendapatkan yang asli, berkualitas, bermanfaat, dan bergaransi yang hanya ada di Gogomol. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomol. Segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Didukung oleh Kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Narasumber saya di sebelah kiri saya pemirsa, sekarang ini tensinya 200/100. Berapa banyak orang yang sudah mengingatkan Mbak Mul mengenai hal ini dengan sayangnya, perhatiannya. Tapi banyak. Iya. Pulang besok nggak dilakuin lagi. Iya, seperti itu kemarin-kemarin ya. Iya. Terus apa jaminannya? Hari ini Mbak dapat banyak masukan dari praktisi kesehatan. Besok Mbak akan melakukan apa yang mereka suruh? Kalau sekarang kan saya sudah jelas nih. Saya sudah lihat bagaimana nanti dampaknya seperti apa. Kalau kemarin kan hanya bicara. Dan itu bukan orang yang ahlinya yang bicara. Dan saya merasa, oh saya tidak apa-apa, pusing sebentar aja kok gitu. Nah, kalau ini kan langsung ahlinya. Jadi saya bisa mengikuti pola hidup saya, nanti saya akan benarkan gitu kan. Kalau ditanya, Mbak Mul nggak takut kena komplikasi? Takut lah. Mbak Mul bilang orang tua kena stroke ya? Iya, ibu Papa? saya. Oh, ibu. Ibu. Dan beliau sekarang sudah
Sudah nggak ada dua-duanya semua. Dua-duanya sudah nggak ada. Kakak saya Usia juga kena berapa Bu Mul kena stroke-nya? 50 lebih kalau ibu saya. Kakaknya juga sama, Oh, oke. kena stroke Saya juga. 2 bersaudara, kakak saya kena juga. Artinya ada potensi genetik juga. Iya, Iya. iya. Siapa orang yang dekat dengan Mbak Mul saat ini? Ada keluarga jauh kah? Ya ini yang saya mengelola kos-kosan ini saudara saya. Saudara langsung. Anda sayang dengan orang yang saat ini mempercayakan bisnisnya untuk Anda Sayang. jalankan. Siapa namanya? Ria. Ria ya? Perempuan ya? Iya. Ria ya? Ria sama Faisal suami istri. Sampaikan sama mereka kalau Mbak Mulyani ini mau mulai sekarang berupaya untuk menjalankan pola hidup sehat supaya mereka nggak kecewa. Ria, Faisal, terima kasih ya. Udah baik sama aku. Sudah mempercayakan kos-kosan, juga kedainya. Dan sekarang aku mau sehat, mau hidup sehat. Mungkin kemarin-kemarin aku cuek, sekarang aku mau hidup sehat. Saya yakin kok kalau perjumpaan kita ini hari ini di sini bukan kebetulan. Iya. Dan buat Mbak Mul sendiri, Iya. boleh ini dibilang tamparan, tapi tamparan ini dasarnya kasih, jadi Iya. nggak apa-apa. Ya apa-apa. Pulang dari sini mesti berubah, upayakan teknologi laser. Biar bisa ngisi suara lagi. Seneng denger dari tadi ngomong, kalau daber tuh lain. Benar. Coba ulang sekali lagi dong, tolong. Olive. Sorry, Olive. Ya. Saya jadi Popeye ya. Iya. Popeye ya. Pemirsa, kami mau mengadegankan sebuah bagian ya, scene atau adegan dari film kartun ya. Iya, Film kartun terpopuler sepanjang masa. Saya juga nonton dulu. Ada bayam nggak? Ada bayam nggak? Olive, Popeye. Oke, kita mulai. 3, 2, action. Aku masih pusing, bagaimana ini menyembuhkannya? Untuk penyembuhannya, kamu perlu membuka mata dan pikiranmu. Mari kita masuk ke Tahukah Anda? Keren. On the spot ya kita ya. Tahukah Anda pemirsa Pas nyambungnya deh. ke sini? Iya, Laser intensitas 650 nanometer bermanfaat bantu kendalikan tensi tinggi. Iya, benar sekali. Jadi laser ini sendiri sebenarnya pemanfaatan di dunia medis ini sudah banyak sekali dan panjang ya ceritanya ya, dari tahun 60-an sudah banyak dimanfaatkan di dunia kesehatan. Ya. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah laser dengan intensitas rendah dengan panjang gelombang 650 nanometer bisa bantu mengendalikan tensi yang tinggi. Jadi kita punya spektrum warna nih pemirsa ya, yang panjang gelombangnya 650 nanometer ini jatuhnya kira-kira di sini nih pemirsa. Ada di warna sekitar oranye menuju warna kemerahan ya, tampak di mata seperti laser merah gitu. Nanti panjang gelombang 650 nanometer ini bisa menembus lapisan kulit luar atau kita sebut dengan epidermis ya. Di sini kita bisa lihat. Lalu nanti dia bisa menembus dermis atau lapisan kulit, ada hipodermis, lapisan kulit dalam, dan bisa menjangkau ke darah dan pembuluh darah. Ketika dia mencapai pembuluh darah, dia akan memicu pembuluh darah untuk menghasilkan zat yang kita sebut dengan nitric oxide. Manfaatnya apa? Nah, manfaat nitric oxide adalah seperti ini. Ya. Jadi dia meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Iya. Orang dengan tensi tinggi ini pembuluh darahnya kaku, sempit. Nah, dengan adanya nitric oxide karena dia elastis, nantinya dia terbuka lebar. Dia lebih lentur, tekanan bisa turun. Selain itu si nitric oxide ini juga bantu menguraikan gumpalan darah yang tadi sudah saya jelaskan nih pada segmen gumpal sebelumnya. Itu bahaya kalau Akhirnya apa nyumbat. terjadi? Darah kentalnya bisa diatasi, pembuluh darahnya bisa melebar, otomatis tensi terkendali. Resiko komplikasi bisa dihindari. Cocok untuk Bu Mul dan juga pemirsa di rumah yang memang memiliki keluhan tensi yang tinggi. Dengan teknologi laser, itu gula yang dihasilkan dari makanan, kemudian juga kolesterol dari makanan atau lemak, itu akan dibawa ke mitokondria kalau kita menggunakan teknologi laser. Dengan dibawa ke mitokondria, dia diubah menjadi energi seperti ini, Ibu. Dibawa ke mitokondria, maka gula dan lemak tadi akan diubah menjadi energi, yaitu ATP. ATP ini adalah energi yang siap dipakai menjadi tenaga. Makanya banyak yang mengatakan kalau udah rajin pakai teknologi laser, dia merasa lebih bertenaga. Yang semula mengeluh mudah capek itu bisa teratasi dengan menggunakan teknologi laser. Dan teknologi laser
laser juga bisa kita gunakan pada intranasal. Maka teknologi laser ini akan membuat peningkatan pada kualitas darah dan pembuluh darah yang menuju ke otak. Sehingga nanti aliran darah ibu ke otak lancar, pembuluh darah membaik ke arah otak dan kemudian bisa mengatasi vertigo, sakit kepala yang ibu rasakan. termasuk insomnia. Iya, Insomnia. betul. Insomnia juga yang tadi Tidurnya sulit susah. tidur ya. Kemudian juga meningkatkan fungsi kognitif dari seseorang gitu ya. Nah, pemirsa yang mempunyai permasalahan sama dengan Ibu Mul itu bisa menggunakan teknologi laser yang juga sampai ke intranasal. Pemirsa, saya mau ngajak Anda, Mbak Mulyani juga, untuk melihat sebuah tayangan. Ini ada masyarakat Indonesia yang udah pakai laser. Dia punya keluhan kesehatan yang mirip dengan yang Mbak Mulyani hari ini alami. Tetapi bedanya dia udah pakai laser. Nah, gimana cerita dia? Kita simak yuk. Tekanan darah saya dulu bisa sampai 170-an. Badan rasa nggak enak, sulit tidur, dan mau marah. Saya pakai teknologi laser itu saya merasa tertolong sekali. Tekanan darah saya jadi normal, jadi hidup saya juga lebih bahagia, tenang. Dan saya sampai sekarang umur segini juga masih bisa apa-apa sendiri. Itulah dia kekuatannya. Jadi Mbak Mulyani pasti punya harapan. Pastilah. Sejak tayangan ini, sejak dengerin cerita tadi dari masyarakat Indonesia yang udah pakai teknologi laser, pasti muncul sebuah kekuatan baru, bener nggak? Betul. Apa yang Mbak dapatkan sejauh ini dari obrolan kita hampir setengah jam ini? Banyak sekali manfaatnya buat saya ya. Jadi saya harus menjaga kesehatan saya dan saya Caranya juga, gimana? pola tidur saya harus benarkan. Bagus. Makan saya yang biasanya asin-asin mungkin saya akan tinggalkan. Bagus. Ya, Terus? karena asin itu memacu kan. Iya, oke. Terus Memacunya. ya Satu yang paling penting tadi, Memerlukan ini enggak penggunaan? bantuan apa? bantuan laser. Iya. Teknologi laser. Teknologi laser. Ada keinginan untuk mencari teknologi laser, ada? Ada ya Untuk sebenarnya. menggunakannya. Karena dari situ saya bisa melihat bisa jadi sehat ya, Iya, betul. sembuh ya. Semangat, Semangat dong. pasti bisa. Bisa. Nanti Bisa. kalau udah pakai laser, kasih tahu kami. Oke. Saya yakin dan percaya ada cerita baik yang akan engkau bawa. Iya, sudah pasti. Jadi Bu Mul dan juga kemudian pemirsa yang memiliki keluhan yang sama dengan Ibu Mul bahwa kondisi saat ini adalah tidak baik-baik saja. Jadi kondisinya adalah tidak baik-baik saja. Ketika Bu Mul memutuskan untuk melakukan asupan makanan yang lebih baik, itu semua kan butuh dibawa oleh aliran darah. Nah, bagaimana caranya makanan yang sehat, obat tadi bisa dibawa oleh darah dengan baik, itu harus menggunakan teknologi laser. Jadi penggunaan teknologi laser ini yang membantu nanti seluruh perubahan pola makan ibu, konsumsi obat ibu yang teratur itu akan disempurnakan oleh teknologi laser. Oleh karena itulah pemirsa dan Bu Mul, gunakan secara rutin teknologi laser ini bisa mengendalikan tekanan darah, mengendalikan kolesterol, mengendalikan diabetes, mengendalikan asam urat supaya tidak terjadi komplikasi. Karena yang kita takutkan komplikasi irreversible, tidak bisa diperbaiki lagi. Oleh karena itu, sekarang juga atasi masalahnya dan cegah komplikasinya. Saya ingatkan kembali, ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah mendampingi dengan setia kehidupan masyarakat Indonesia 10 tahun terakhir ini untuk membantu meningkatkan kualitas kesehatan mereka. Nanti kalau udah punya, pemirsa, dokter laser atau AccuLaser ini, pakainya harus rutin. Rutin ya. 2 kali sehari, sekali pemakaian durasinya 15 hingga 60 menit, disesuaikan saja dengan kebutuhan, sehingga nanti bisa merasakan manfaatnya, yaitu bantu mengendalikan diabetes, kolesterol, hipertensi, asam urat. Dan kalau 4 hal ini terkendali, maka akibat baiknya adalah Anda terhindar dari bahaya komplikasi. Ini urusannya mau take action segera atau nunda-nunda lagi seperti kemarin. Segeralah pemirsa. Hubungi kami sekarang. Nomor teleponnya sudah muncul di layar kaca Anda. Dan tim call center dari Gogomall siap melayani Anda. Menjelaskan secara detail mengenai cara mendapatkannya. Dan pastikan Anda mendapatkan hanya yang asli. Berkualitas, bermanfaat, bergaransi. Yang hanya ada di Gogomall. Ingat teknologi laser, ingat dokter laser atau AccuLaser dari Gogomall. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup kita semua. Oleh sebab itu, segera atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.